Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pengurus cabang Fatayat NU Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati pula semua pengurus anak cabang se-Kabupaten Banyumas, serta tidak lupa semua sahabat-sahabat Fatayat dan pemirsa dimanapun berada. Insya Allah di bulan Ramadan kali ini kita akan bersama-sama belajar dalam kajian fikih wanita yang merupakan salah satu program dari Fordaf atau Forum Dakwah Fatayat yang bekerja sama dengan IHF atau Ikatan Hafizah Fatayat PC Fatayat NU Kabupaten Banyumas. Dengan harapan melalui kajian ini kita dapat belajar bersama segala hal yang berhubungan dengan hukum-hukum bagi wanita, terutama yang berkaitan dengan haid, nifas, dan istihadah. Insya Allah kajian fikih wanita ini akan ditayangkan setiap hari Senin dan Rabu pada jam 1 siang. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan menggunakan slide-slide agar mempermudah penyampaian materi dalam kajian fikih ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Dan insya Allah dalam kajian fikih wanita ini saya menggunakan referensi dari kitab Al-Ibanah wal Ifadah yang merupakan karya Dr. Abdurrahman bin Abdul Qadir As-Segaf, yang mana beliau adalah salah satu doktor di Universitas Al-Ahqaf Yaman. Alasan saya menggunakan kitab ini karena menurut saya kitab ini itu sangat sistematis dan juga ringkas. Dan yang terpenting, bahasa yang digunakan dalam kitab ini itu bahasa kontemporer sehingga mudah difahami oleh pemula seperti saya. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan membahas tentang urgensi mempelajari haid, nifas, dan istihadah ini. Karena dalam Islam, haid itu bukan sekedar siklus keluarnya darah dari vagina saja. Haid juga bukan hanya gejala fisik yang datang dan pergi. Namun lebih dari itu, haid ini terkait erat dengan berbagai ketentuan hukum dan persoalan-persoalan lain. Haid berperan dalam ketentuan hukum sholat, puasa, hubungan suami istri, perceraian, dan lain sebagainya. Di dalam Islam juga dijelaskan bahwa hukum mempelajari ilmu tentang haid, nifas, dan istihadah ini adalah fardu ain bagi semua wanita. Artinya, setiap wanita itu wajib mempelajari tentang haid, nifas, dan istihadah ini. Dan jika tidak, otomatis berdosa. Bahkan, ketika wanita tersebut sudah bersuami pun, ia masih tetap diwajibkan mempelajari ilmu ini. Kecuali kalau si suami bisa mengajarkan istrinya, maka dia bisa mengajari istrinya. Namun jika si suami tidak bisa mengajari istrinya, maka dia tidak diperbolehkan untuk melarang istrinya keluar mencari dan mempelajari ilmu ini. Dalam kajian fikih wanita ini, insya Allah saya akan membagi pembahasan menjadi 8 tema. Yang pertama yaitu penjelasan umum tentang darah yang keluar dari farjinya wanita. Yang kedua, usia minimal haid, sifat, warna, dan masa haid. Yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Yang keempat yaitu hukum yang berkaitan dengan nifas. Yang kelima, hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Yang keenam, pengertian mustahadah dan perkara yang diwajibkan bagi mustahadah. Dan yang ketujuh yaitu mustahadah dalam haid, sedangkan yang terakhir mustahadah dalam nifas. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu darah yang keluar dari farjinya wanita. Jadi, darah yang keluar dari farjinya wanita itu hanya ada 3. Yang pertama yaitu haid, yang kedua nifas, dan yang ketiga istihadah. Jadi darah yang keluar dari farjinya wanita itu kemungkinannya hanya 3 ini. Kalau nggak haid ya berarti nifas, kalau nggak nifas ya berarti istihadah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang haid.
Pengertian haid secara syara yaitu darah alami yang keluar dari pangkal rahim seorang perempuan dengan kondisi yang sehat dan tanpa sebab pada beberapa waktu tertentu. Dan dari pengertian haid di sini itu mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu darah haid itu alami. Maksudnya itu haid ini biasa dialami oleh semua wanita. Meskipun ada beberapa kasus wanita yang tidak mengalami haid sama sekali. Tapi mayoritas wanita itu mengalami haid. Dan haid ini keluarnya alami. Yang kedua yaitu darah haid itu keluar dari pangkal rahim perempuan. Maksudnya apa? Yaitu bagian terdalam rahim. Kalau dari segi medis yang saya tahu, haid itu adalah sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma, maka kemudian rontok dia jadi haid gitu. Yang saya tahu seperti itu. Yang ketiga yaitu darah haid itu keluar dari wanita dalam kondisi sehat dengan tanpa sebab. Jadi haid ini keluar dalam keadaan sehat. Dia tidak disebabkan karena sakit ataupun karena melahirkan. Yang keempat, darah haid itu mempunyai waktu tertentu. Jadi darah haid ini ada minimalnya dan ada maksimalnya. Minimalnya 1 hari 1 malam dan maksimalnya 15 hari 15 malam. Selanjutnya yaitu dalil tentang haid. Dalil tentang haid ini yang pertama yang sudah jelas sekali itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid al-ayah. Di dalam ayat ini haid itu disebut sebagai adza dan adza di sini banyak yang mengartikan sebagai kotoran nih. Kalau saya pribadi, saya memilih yang menafsirkan adza sebagai rasa sakit. Jadi makna i'tazulun nisaa fil mahid di sini itu tidak hanya sekedar jauhilah perempuan dalam konteks hubungan suami istri saja, tetapi juga dalam konteks tetapi juga berarti memberikan waktu istirahat bagi perempuan ketika dia sedang haid. Kalau istilah kerennya itu apa? Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk me time gitu, untuk membahagiakan dirinya. Karena memang, eee, mayoritas perempuan itu merasakan berbagai keluhan ketika dia sedang haid ya. Belum lagi kalau siklus haidnya itu berubah-ubah, itu mengganggu sekali nggih. Nah itu, maka, i'tazilun nisaa di sini itu tidak hanya bermakna jauhilah perempuan dalam konteks hubungan suami istri saja. Dan, eee, ada beberapa hadis yang memberikan penjelasan tentang ayat ini. Yang pertama yaitu hadis dari Anas, yang mana dia berkata, "Sesungguhnya orang Yahudi ketika istrinya haid, maka orang Yahudi tersebut tidak mau makan bersama istrinya dan tidak berkumpul dengan istrinya di dalam satu rumah." Kemudian sahabat Nabi bertanya kepada Nabi mengenai hal tersebut. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian Nabi bersabda, "Isna'u kulla syai'in illan nikah." Adapun perkataan Nabi ilan nikah di sini itu maksudnya yaitu boleh melakukan semua hal kecuali jima atau berhubungan suami istri. Hadis yang kedua yaitu yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Saya minum sedangkan saya adalah wanita yang sedang haid. Kemudian Nabi Muhammad minum sisa minumanku di tempat saya minum." Gitu. Kemudian aku makan daging ketika aku dalam kondisi haid. Kemudian Nabi memakan sisa daging tepat di bekas gigitan yang aku makan tadi. Sedangkan yang ketiga ada juga hadis yang dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi bersandar di pangkuanku, padahal aku dalam keadaan haid dan Nabi membaca Al-Quran. Otomatis dari penjelasan hadis-hadis tersebut itu jelas ya, larangan untuk menjauhi wanita yang sedang haid itu hanya berlaku dalam itu dalam hubungan suami istri. Jadi yang dilarang itu adalah hubungan suami istri. Dan jika si istri sudah
Selesai haidnya dan sudah mandi, maka sudah boleh boleh berhubungan lagi gitu. Pembahasan selanjutnya itu dalil haid atau asal hukum haid yang berasal dari hadis. Ini sebenarnya banyak nih hadis Nabi yang menjelaskan tentang haid. Salah satunya yaitu hadis Nabi pada Fatimah binti apa hadis Nabi pada Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, yaitu Nabi bersabda, "Ketika kamu sedang haid, maka tinggalkanlah sholat. Dan ketika sudah berhenti dari haid, hendaklah mandi dan melakukan sholat." Ini hadis riwayat Bukhari. Oke, penjelasan selanjutnya yaitu tentang nifas. Nifas pengertian secara syara adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Baik yang dikeluarkan itu berupa segumpal darah atau segumpal daging. Yang penting sudah terbukti hamil atau ada pakar atau dokter atau bidan yang menyatakan bahwa si wanita ini sudah hamil gitu. Maka darah yang keluar sesudah kosongnya rahim itu dihukumi sebagai nifas. Dan darah ini dikategorikan sebagai darah nifas itu jika keluarnya itu setelah melahirkan sebelum jangka waktu 15 hari. Jika sudah lebih dari 15 hari pasca melahirkan, maka itu tidak dihukumi sebagai nifas, tetapi dihukumi sebagai haid. Sedangkan hukum asal nifas ini salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, beberapa wanita yang nifas pada zaman Nabi Muhammad SAW itu duduk atau berdiam diri atau tidak maksudnya tidak sholat dan sebagainya itu selama 40 hari 40 malam. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abi Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari hadis di atas menunjukkan bahwa umumnya masa nifas adalah 40 hari. Sedangkan masa minimal nifas adalah 1 tetes dan masa maksimal nifas yaitu 60 hari. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang istihadah. Istihadah ini secara syara adalah darah yang keluar dari bagian terluar rahim. Bagian terluar rahim. Kalau haid itu dari pangkal rahim, sedangkan kalau istihadah ini bagian terluar rahim. Di luar waktu haid dan nifas. Istihadah juga disebut sebagai darah penyakit. Jika darah itu tidak bisa dihukumi sebagai darah haid atau nifas, otomatis darah tersebut merupakan darah istihadah. Dan dalil tentang istihadah ini ada beberapa hadis yang menjadi landasan hukum istihadah ini. Di antaranya yang pertama yaitu dari Fatimah binti Hubaysh ketika ia mengalami istihadah. Kemudian Nabi bersabda kepadanya, ketika darah yang keluar dihukumi haid, maka ia berwarna hitam atau kuat, seperti yang sudah diketahui. Maka ketika darah itu hitam, janganlah sholat. Dan ketika darah yang keluar adalah selain hitam atau darah lemah, maka wudulah dan sholatlah. Sebab darah tersebut adalah darah yang mengalir dari mulut rahim. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis ini menjelaskan bahwa uh, tentang hukum istihadah dilihat dari kualitas darahnya. Nih. Bahwa kalau darah kuat itu dihukumi haid, sedangkan kalau darah lemah itu dihukumi istihadah. Insya Allah nanti ada penjelasan lebih lengkap lagi di bab istihadah. Nih. Selanjutnya yaitu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Fatimah binti Abi Hubaysh datang pada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu wanita yang istihadah, maka saya tidak suci." Maksudnya karena mengeluarkan darah itu, jadi dia tidak suci. Apakah saya harus meninggalkan sholat? Rasulullah berkata, tidak. Karena sesungguhnya darah istihadah itu darah yang keluar dari urat dan bukan
darah haid. Maka ketika kamu haid, tinggalkanlah sholat. Dan ketika durasi haid atau kebiasaan haidnya telah selesai, maka bersihkanlah darah tersebut dan sholatlah. Dari dalil yang kedua ini, itu menjelaskan tentang bahwa wanita itu harus paham betul dengan siklus haidnya. Jadi harus tahu betul kebiasaan haidnya berapa setiap bulannya, kebiasaan sucinya berapa. Maka penting sekali bagi wanita itu untuk mencatat siklus haidnya tiap bulan. Itu untuk jaga nih. Kalau ternyata nanti kejadian istihadah, jadi biar bisa dijadikan sebagai patokan. Itu. Makanya penting sekali bagi wanita itu untuk mencatat haidnya. Dan kalau bisa catatannya itu harus detail. Misalnya keluar jam berapa, pertama haid jam berapa, waktu sholat atau tidak, dan dia punya apa? Punya kewajiban untuk mengqadha sholat atau tidak gitu. Harus harus jelas catatannya. Dan ketika suci pun begitu, suci juga harus dicatat. Suci jam berapa, waktu sholat apa, dan harus mengqadha sholat atau tidak itu kalau bisa tercatat dengan baik. Karena kita manusia, banyak lupanya gitu. Oke. Selanjutnya yaitu sebagai penutup yaitu pembahasan tentang cairan kewanitaan. Jadi selain darah tadi, itu ada cairan yang dikeluarkan oleh wanita selain darah ya. Ini bukan darah, maksudnya cairan. Cairan kewanitaan yaitu yang dimaksud cairan kewanitaan di sini yaitu cairan putih atau bening yang tidak diketahui apakah itu madhi atau keringat. Sehingga hukumnya dipertanyakan apakah ia suci atau najis dan apakah ia membatalkan wudhu atau tidak gitu. Dan cairan ini ada 3 macam. Ada 3 ketentuan, bukan 3 macam, 3 ketentuan. Yang pertama yaitu jika dia keluar dari bagian luar kemaluan. Jadi keluarnya dari bagian luar, bukan bagian dalam. Maksudnya bagian luar itu bagian yang apa? Bagian luar itu bagian yang kita cebokin, itu yang bisa dijangkau, bukan bukan bagian dalam. Jika cairan itu keluar dari bagian luar kemaluan, maka itu dihukumi bukan najis dan tidak membatalkan wudhu. Karena itu diserupakan dengan keringat nih. Jadi, yang kedua, jika cairan itu keluar dari bagian dalam kemaluan, maksudnya bagian yang tidak bisa kita jangkau ketika kita cebok gitu. Itu maka hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Sedangkan jika kita ragu-ragu atau kita tidak tahu itu keluarnya dari luar atau keluar dari dalam, itu tidak dihukumi najis dan tidak membatalkan wudhu. Itu. Oke, untuk pertemuan pertama saya kira itu saja. Semoga semua yang kita pelajari hari ini manfaat barokah di dunia wal akhirah dan semoga kita diberikan futuh dalam menimba ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita mendapatkan kemenangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.